Shalom, selamat pagi bagi anak-anak kami semuanya. Jumpa lagi kita dalam pemberian materi dari buku katekisasi kita untuk anak-anak kami yang sedang belajar ngawan. Mari kita memulai dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami sungguh luar biasa. Dan kami mau memulai pembelajaran materi yang akan disampaikan hamba-Mu kepada anak-anak kami semuanya melalui tutorial video materi katekisasi pada kesempatan ini. Berkatilah semua anak-anak kami, berikan hikmat supaya mereka mengerti materi yang disampaikan, terlebih memperkuat iman mereka. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak kami sekalian, pada kesempatan ini materi kita yaitu dari pertemuan 40. Kamu bisa baca dari buku kita, tapi bisa saya jelaskan mungkin secara ringkas ya. Pertemuan kita 40 ini adalah tentang berdoa. Ya, berdoa dan Bapa kami. Coba sebut lagi apa temanya, apa materinya? Ya, benar. Materinya adalah berdoa dan doa Bapa kami. Saya yakin bahwa anak-anak kami semuanya sudah paham apa yang dimaksud dengan berdoa. Tapi saya ingatkan kembali bahwa berdoa itu adalah berarti berbicara kepada Allah. Ya, berbicara kepada Allah dan Allah mendengarkan apa yang kita bicarakan. Atau juga disebut datang kepada Allah dan menyampaikan isi hati kita kepadanya. Banyak yang mengatakan juga bahwa berdoa itu adalah napas kehidupan. Jadi ketika kita berdoa, kita menyatakan diri kita ini kita sedang hidup. Ya, sedang hidup. Jadi orang yang tidak pernah berdoa berarti orang yang tidak lagi hidup. Tidak lagi bernapas. Ya, kan kamu tahu bahwa orang yang sudah tidak lagi hidup kan tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk tidak bisa berdoa. Makanya kita harus berdoa. Lalu kapan kita harus berdoa? Saya katakan bahwa kita itu harus berdoa. Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 bahwa tetaplah berdoa. Dan ini dilakukan secara teratur. Ya, soal waktu, ada siang, ada pagi, ada siang, ada malam, dan melakukan setiap aktivitas sebaiknya itu dilakukan dahulu dengan berdoa. Karena seperti saya katakan tadi, ketika kita melakukan aktivitas kita berdoa, berarti kita berbicara kepada Tuhan supaya
Tuhan bisa memperhatikan, Tuhan bisa memberkati apa yang kita lakukan itu. Jadi harapan kami bahwa kita semua itu harus memiliki waktu yang rutin berdoa kepada Tuhan. Tetapkanlah waktunya itu. Ya. Dan bagaimana sikap kita berdoa? Ya. Sikap kita berdoa ya seperti sikap kita berbicara dengan orang tua kita. Penuh hormat, penuh akrab. Adanya kedekatan yang sungguh luar biasa kepada mereka. Dan itu yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Jadi berdoa itu tidak boleh main-main. Ya. Seringkali dahulu kalau anak-anak, kalau disuruh berdoa, mereka ada yang bermain-main. Waktu gurunya berdoa, dia pegang-pegang temannya. Pegang kupingnya lah, pegang pundaknya lah. Sehingga kawan kita yang berdoa itu kehilangan konsentrasi. Ada yang sedang berdoa melihat-lihat handphone lah. Tidak konsentrasi, bahkan ada yang berdoa, yang ikut berdoa itu melihat-lihat orang yang berdoa itu. Nah, ini tidak baik. Jadi berdoa itu adalah berbicara kepada Allah, maka fokus kita adalah kepada Allah, ya. Fokus kita kepada Tuhan. Dan di dalam renungan kita ini, materi kita berdoa, bagaimana berdoa yang benar, sikap berdoa yang benar itu seperti doa Bapa kami. Ya, seperti doa Bapa kami. Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu sebagai pola dasar doa kita. Jadi doa Bapa kami itu mencakup seluruhnya, keseluruhan. Jadi kalau kita sedang bingung atau tidak tahu berdoa apa, atau sedang belajar berdoa, mulailah dengan doa Bapa kami. Ingat ya, jadi doa Bapa kami itu suatu hal yang mendasar yang harus dihafal, harus dipahami oleh orang Kristen. Coba dulu kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Lipat tangannya, kita berdoa, kita bersama-sama semua mendoakannya ya. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, itu doa Bapa kami. Nanti selanjutnya kamu berdoa dalam bahasa Karo. Jadi ada kerangka dari doa Bapa kami tadi bisa kita pelajari. Yang pertama, dan ini merupakan nanti kerangka dalam doa kita ya. Sebenarnya doa itu juga bisa kita susun supaya teratur, terarah, tersistematis, nggak ngawur. Apa itu? Pertama, alamat doa. Bapa kami yang di sorga, alamat doa. Yang kedua, 3 seruan untuk kemuliaan Allah. Ya. 3 seruan untuk kemuliaan Allah. Jadi kita menyatakan ada seruan untuk kemuliaan Allah. Di sini, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu seruan untuk kemuliaan Allah.
adanya kredo, pengakuan kita bahwa Allah itu mulia. Berikutnya 3 permohonan untuk keperluan manusia. 3 permohonan untuk keperluan manusia. Kalau doa kita biasa bisa 4, 5, boleh bulat, bisa 1 juga boleh. Tapi dalam ini batang tubuh atau kerangka doa Bapa kami ada 3 tadi. 3 permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, janganlah membawa kami dalam pencobaan. 4, doksologi, adanya pengucapan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya informasikan. Untuk lanjutnya, anak-anak kami boleh membaca materi kita keseluruhan dari buku katekisasi kita mulai halaman 154 sampai 157. Ya, tapi jangan lupa, berdoa itu adalah hal yang harus kita lakukan. Dan tanda-tanda kehidupan Allah, kehidupan kita masih ada kepada Allah, kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Baik. Selanjutnya kita memasuki materi kepada pertemuan 41, nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat. Apa itu yang disebut dengan nyanyian? Ya, kita tahu bahwa nyanyian sebagai perpaduan yang harmonis. Perpaduan, gabungan yang indah harmonis antara lagu, syair, dan itu ada artinya. Jadi jemaat nyanyi itu kita tahu perpaduan antara lagu, syair, dan ada artinya. Ya. Dan jemaat itu kita tahu yaitu kita, persekutuan dalam beribadah, bersaksi, dan melayani. Jadi seluruh kita ini harus memiliki suatu perpaduan harmonis antara lagu dan syair yang ada di tengah-tengah persekutuan kita. Jadi ada di tengah persekutuan, yang ada di tengah pelayanan, yang ada di tengah kesaksian, itu menyanyikan suatu lagu. Ya. Makanya nyanyian itu dilakukan pada waktu ibadah di tengah-tengah jemaat. Ya. Ada ibadah di tengah-tengah jemaat. Yaitu artinya untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam rangka penyembahan kepada Allah dan memberikan kesaksian akan karya Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Tetapi nyanyian ini tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, di tengah-tengah PA kita, tapi nyanyian ini bisa dilakukan dalam keseharian kita secara sendiri. Misalnya di rumah kita bernyanyi, ya, di tengah perjalanan kita bernyanyi, di tempat usaha bekerja kita bernyanyi, dimanapun juga kita bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi setidaknya ada 2 alasan mengapa kita disuruh untuk memuji Tuhan, bernyanyi. Karena nyanyian jemaat dinyanyikan karena kita hendak memberikan jawaban iman kita. Jadi dinyatakan melalui nyanyian. Ada dorongan dalam hati kita untuk bernyanyi, kan begitu. Jadi dalam hati kita didorong untuk keluarkan nyanyian untuk memuji Tuhan. Ya, itu adalah merupakan respon iman kita atas perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Dan ini ketika kita bernyanyi, kita dikuatkan
Itu namanya alasan aklamasi. Yang kedua adalah karena jemaat kita ini hendak memberitahukan atau memberikan kesaksian kepada orang lain. Tadi kepada Tuhan. Wah, ada dorongan memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah alasan proklamasi. Kita memproklamasikan kepada orang-orang tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita. Perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Dan kita memuji Allah atas itu, sehingga orang lain juga diharapkan seperti itu. Jadi kita memproklamasikan dalam hati kita perbuatan Allah yang luar biasa. Dan nyanyian jemaat yang ada dipakai di dalam GBKP sesuai dengan tata gereja kita, ada kitab denden. Ini adalah yang resmi dipakai oleh GBKP. Kidung jemaat, ya, yang sering kamu baca melalui bahasa Indonesia. Ada PKJ namanya, pelengkap kidung jemaat. Ada kidung ceria. Ada 2 sahabat lama. Dan ada buku nyanyian, nyanyikanlah kidung baru. Ini yang dipakai resmi di GBKP. Nah, di luar buku nyanyian ini tentu kami BP Runggun dan Pertua Diaken dan hamba Tuhan harus menyeleksi nyanyian-nyanyian itu. Ya, yang dipakai dalam kegiatan GBKP. Nggak boleh sembarangan. Kan dulu kita ada ibadah malam. Ibadah malam itu kan bahasa Indonesia. Terdiri dari itu semua lagunya. Kalau ada di luar itu, ya misalnya lagu rohani yang sering kita baca atau yang sering kita dengar-dengar di video, ya di gereja-gereja lain itu juga boleh, tapi harus diseleksi supaya sesuai dengan tema khotbah atau tema ibadah minggu kita. Jadi harus diseleksi. Nah, kalau berbicara kita tentang nyanyian jemaat, ya, kita warga GBKP yang telah menerima baptisan kudus dan anak yang sedang dipersiapkan untuk menerima baptisan kudus, ini ikut mereka bernyanyi. Yang kedua adalah warga GBKP yang CD. Mereka juga ikut dalamnya, dan juga warga GBKP yang belum, ini semua berperan dalam nyanyian itu. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Sehingga nyanyian jemaat di GBKP dari 3 poin ini tadi tidak terbatasi siapapun mereka. Semuanya terlibat. Gereja selalu mendorong semua orang percaya, semuanya, agar membiasakan diri menyanyikan nyanyian jemaat tadi, nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Ya, makanya jangan hanya lagu Sail on Seven, jangan lagu ya, itulah cinta, ku menangis, ku menangis, tidak boleh. Jangan hanya itu sedikit aja. Tapi yang harus banyak yaitu lagu nyanyian jemaat tadi. Malam ate tuhu si erna leman bandu, itu seterusnya. Ya, selamat pagi Bapak. Ya. Ya, jadi satukanlah hati kami. Ya, kalau kita sedang tergugah, nyanyikanlah nyanyian itu. Memperlihatkan bahwa kita cinta Yesus. Kita anak-anak Tuhan yang tidak pernah lupa memuji dan memuliakan Tuhan. Paulus mengatakan dalam Efesus 5 ayat 19, bernyanyi dah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan dorongan motivasi hati kita yang dalam. Kita menyanyi dan memuliakan Tuhan. Dan menyanyi memuliakan Tuhan itu bagian dari ucapan syukur kita, pengatakan bujur taman di bata. Ya, maka rendahlah kita muji Tuhan, katakan bujur man bana.
Ibata pe malam Athena. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ubahlah lagumu. Jangan hanya lagu sekuler, lagu duniawi, tapi lebih banyaklah lagu-lagu rohani. Lagu nyanyian bagi Tuhan, nyanyian jemaat. Ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan 42. Pertemuan 42 ini adalah ibadah dalam gereja. Gereja apa? Ya tentu gereja kita, GBKP yang kita cintai. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah, seperti doa tadi bahwa ibadah itu juga adalah persekutuan manusia dengan Allah. Allah yang lebih dahulu berinisiatif untuk mengasihi manusia. Sehingga kasih itu menjadi daya dorong, menjadi pembangkit, menjadi energi dalam kehidupan manusia. Dan itu kemudian menjadi respon, tanggapan manusia dalam nyanyian tadi, nyanyian jemaat, dalam berdoa, dalam kredo tadi, kepada Tuhan pengakuan. Dan ini dilakukan melalui ibadah. Saya katakan ibadah itu juga adalah napas kehidupan orang percaya. Kalau orang Kristen tidak pernah beribadah, berarti dia itu sudah mati, tidak bernapas. Tapi haruslah kita memiliki ibadah, melakukan ibadah dengan baik. Nah, di dalam ibadah itu ada susunan liturgi. Jadi ada urutan. Dan itu yang harus memang ketika kita datang kepada Tuhan kan ada urutannya. Tidak suka-suka. Tidak langsung minta nasi, minta tolong, tak boleh. Minta minum, tak boleh. Tapi harus ada langkah-langkahnya, step by step. Demikian juga kita beribadah kepada Tuhan, harus ada langkah-langkahnya dengan penuh hormat dan pujian. Jadi, seperti kita di GBKP ini kan ada liturgi. Setiap liturgi itu sama artinya sehingga harus diikuti dengan sepenuhnya. Dengan penuh. Tidak boleh setengah-setengah. Oleh karena itu kalau bisa kita usahakan jangan terlambat untuk beribadah. Kan banyak juga yang terlambat sudah mulai khotbah baru dia datang. Atau mulai pengakuan baru dia datang. Ada yang mau berkat aja dia datang karena dia pikir aku perlu berkat. Tidak boleh. Harus penuh. Mulai dari A sampai Z, mulai dari awal sampai akhir. Harus kita mengikutinya ya. Kalau tidak bisa ya gimana. Cuma kita ada usaha kan. Jadi ibadah itu ada disebut ibadah devosional yang bersifat individu. Tidak terikat ruang dan waktu. Berfokus pada renungan itu. Misalnya saat teduh, meditasi, kontemplasi, renungan, menenangkan diri. Itu disebut ibadah devosional. Manapun bisa, kapan saja pun bisa dilakukan. Yang kedua adalah ibadah liturgis. Ini ibadah bisa dikatakan ibadah formal kan, ibadah minggu. Ibadah bengket rumah, ibadah pasu-pasu ini disertai dengan susunan liturgis. Dan itu diyakini sudah yang terbaik yang sudah dilakukan oleh gereja kita, susunan liturgisnya. Dan GBKP saya yakin mungkin salah satunya gereja yang sudah luar biasa. Bahwa ada 52 minggu dalam satu tahun kita sudah memiliki 52 liturgi. Jadi setiap minggu ada artinya. Kalau dulu kan tidak, kebaktian minggu cuman. Ini enggak. Setiap minggu ada jenis liturginya.
dan masih GBKP yang seperti itu. Jadi susunan liturgi itu saya katakan sama artinya dan memiliki arti yang berbeda-beda. Artinya makna yang berbeda-beda. Kadarnya sama. Kadarnya sama, maknanya yang berbeda. Ya. Beberapa susunan liturgi kita, yang pertama kan ada persiapan di ruang konsistori, bersiap untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua kan kamu lihat itu ada warta jemaat, ada momo. Itu sudah tahu ya momo itu ya. Ada kata pengalo-ngalo yang ketiga, pengantar ibadah. Lalu nyanyian untuk memasuki kebaktian. Dimulai dengan introitus, dengan potum, lalu salam, lalu invocatio, kemudian ada pengakuan dosa atau kesalahan kita diakukan kepada Tuhan, dan kemudian baru kita bisa menerima pengampunan dosa. Lalu ada setelah diampuni dosa kita, kita baca firman Tuhan. Ya, namanya ogen. Baru setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan yang kedua yang berisi khotbah. Lalu ada sakramen kalau dilaksanakan dalam acara-acara tertentu. Ada pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli tadi kan, pertolongan Tuhan. Baru ada persembahan. Lalu ada doa persembahan, doa syafaat. Lalu ada janji kita dengan Tuhan. Ada pengutusan dan kemudian menerima berkat dari Tuhan. Ini bisa kamu baca lebih jelas dari buku kita ya, materi kita, materi 42 ibadah dalam gereja. Ini pelajari dulu, nanti saya tanya, besok saya tanya. Ya, jangan membaca buku, saya tanya apa artinya potum. Kamu siano, saya bilang kamu harus tahu. Satu-satu saya tanya, dengan waktu yang tertentu. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kami akan berikan kode. Apa itu artinya pengakuan dosa? Kamu, gitu. Saya tanya, harus bisa jawab tanpa membaca buku. Kalau tidak bisa jawab dengan cepat, kami kasih kode kuning. Jangan-jangan nanti merah. Jadi semua ini harus kalian hafal. Dari mulai awal tadi sampai sekarang materi kita, harus kalian baca-baca, harus kalian ingat, harus kalian pahami. Ini hanyalah tutorial supaya kalian bisa membaca bukunya. Nanti kita hari besok berdiskusi dalam hal itu. Terlebih dalam liturgis yang saya ucapkan tadi harus semua ada di buku kita. Apa artinya itu satu-satu, kamu harus kuasai, harus kamu hafal ya. Oke? Ya. Jadi dalam melakukan ibadah tentunya ada berbagai hal yang perlu diperhatikan. Semua ini tadi diperhatikan dengan baik dan tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan ya. Untuk kemuliaan Allah. Jadi semua yang beribadah di dalam gereja diharapkan senantiasa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sikap kamu, penampilan kamu, persembahan kamu, pujian kamu, nyanyian kamu. Harus kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ambil bahagian dalam tata ibadah, saya katakan dari awal sampai akhir. Kamu harus mengikutinya, mengambil bahagian dalam hal itu. Jangan waktu bernyanyi semua bernyanyi kamu diam. Waktu semua berdoa, kamu tidak berdoa. Waktu semua mendengarkan, kamu tidak mendengarkan. Karena dalam pikiran entah kemana-mana, itu tidak boleh. Harus dengan baik. Bukan untuk pendeta, pertua diaken yang bertugas, enggak. Tapi kamu lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kamu dapat berkat yang sungguh-sungguh pulang dari gereja. Jadi sebelum beribadah, siapkanlah hatimu semuanya ya. Jadi okelah, ini yang bisa saya berikan. Dan catatlah pertanyaanmu atau mana yang kurang jelas.
sehingga dalam diskusi bisa kita lanjutkan. Oke anak-anak kami, terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak kami yang mendengarkan dari awal sampai akhir, yang setia, terlebih yang sudah mensubscribe video saya. Artinya subscribe itu mengikuti setiap video saya baru, oleh karena itu subscribe dan tekan tombol lonceng untuk apapun video saya usahakan untuk melakukannya itu bisa masuk, dan saya melakukan tujuan itu untuk membangun iman kita. Jadi subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bagi anak-anak kami yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Sejak ada pertemuan kita ini, ya, saya lihat yang mengikuti video saya sudah bertambah. Sampai sekarang ada 166 ya. Bagi saya sudah banyak itu 166. Tapi ingat masih ada yang udah 1000, 2000 sekarang. Baru buat video sudah 300. Kita sudah 5 bulan ini buat video, 6 bulan masih 166. Saya tidak tahu kenapa ini. Tapi anak-anak setelah kita join ini, gabung, sudah bertambah lah. Ada bertambah 20 lah. Ya, tapi kalau yang belum ya lakukanlah itu. Share juga ya bagi teman-teman yang lain. Dan juga like ya, supaya setiap video saya bisa muncul. Oke, demikian materi kita. Salam sehat. Salam kangen kami kepada anak-anak kami semuanya. Kita berjumpa besok dalam Zoom. Ya, dan kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, pernyataan-Mu dalam kami mengikuti video ini. Berkati semua materi yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi anak-anak kami semuanya, sehingga anak-anak kami dapat berkat dan memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan anak-anak yang sedang belajar katekisasi. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi Tuhan saja. Berikanlah kami semangat sukacita dalam melaksanakan tugas kami sebagai hamba dan sebagai murid katekisasi. Kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya. Ya, dan salam sejahtera bagi kita. Bye-bye buat anak-anak kami semuanya. Shalom.